Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 2 yang Pak Aris cintai, saya ucapkan selamat pagi untuk kalian semuanya. Selamat belajar dan tentunya selalu semangat. Kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir dan kita dapat belajar seperti biasanya anak-anak. Kita dapat bertatap muka dengan teman-teman dan tentunya dengan Pak Aris juga. Oke anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang pola irama anak-anak. Materi pelajaran SPDP yang nanti akan kita kenal tentang panjang pendeknya nada dan juga kuat lemahnya nada. Apa itu nada? Nanti akan kita pelajari bersama anak-anak. Oke. Namun sebelumnya ini Pak Aris punya lagu untuk kalian semuanya. Lagu ini sudah lama kita kenal, semenjak Pak Aris kelas SD dulu sudah mengenal lagu ini. Oke, kita simak lagunya anak-anak ya. Lagunya berjudul Bintang Kejora, ciptaan Bapak Ate Mahmud. Pandang langit penuh bintang bertaburan, berkelap-kelip seumpama bintang berian. Nampak sebuah lebih terang cahayanya. Itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Berkelap-kelip seumpama bintang berian. Nampak sebuah lebih terang cahayanya. Itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Oke anak-anak, jadi dari lagu tadi kita akan pelajari tentang tangga nada dulu anak-anak ya. Coba kalian lihat, kita sering mengenal nada yang kita jumpai dalam sebuah lagu ya. Ini ada angka yang menunjukkan nada anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, kemudian 2 ya. Kemudian ada sebelum 1 itu ada 7 ya, dan ada 6. Oke anak-anak. Kali ini angka-angka itu mempunyai nama dalam sebuah nada anak-anak
Ya. Kita mulai dari 1 itu sama dengan nada do. Ya. Kemudian 2 itu nada re. Kemudian 3 itu nada mi. 4 itu nada fa. 5 itu nada sol. Kemudian 6 itu nada la, maaf. Kemudian 7 itu ada nada si. Dan ini kembali do tinggi, ya. Kemudian re tinggi. Ini ada si rendah, ya, dan ada la rendah. Ini kalau kita baca dalam sebuah nada, ini akan beda anak-anak. Dari nada yang pertama sampai nada yang terakhir ini akan beda. Ini baris mulai dari yang nada do anak-anak. Ini kalau dibaca do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Nih, saya ulangi ya. Jadi dari nada rendah sampai nada tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu kalau dilanjutkan menjadi lebih tinggi lagi, atau kalau diturunkan setelah do itu ada si dan la menjadi rendah. Jadi nada ini, ya, kalau kita lihat ini ada tangga, ada tangga. Kalian kenal tangga? Ya, kalau kalian ingin naik ke tempat yang lebih tinggi itu biasanya ada bantuan alat yang namanya tangga, atau kalian akan naik di rumahmu yang mungkin ada lantai 2, atau kalian misalkan di gedung akan naik di lantai berikutnya, itu ada tangga. Namun kali ini yang kita pelajari tangga nada, anak-anak. Jadi kalau tadi ada do, ini berada di yang paling rendah. Kemudian re lebih tinggi, mi lebih tinggi dari re, kemudian fa ini lebih tinggi dari mi, sol lebih tinggi lagi, la lebih tinggi lagi, si lebih tinggi lagi, dan ini do tinggi tentunya yang lebih tinggi. Ini kamu lihat anak-anak. Jadi ada tangga itu dari nada yang paling rendah sampai nada di tangga yang paling tinggi. Ya, nadanya juga dari rendah semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, sampai pada nada yang tertinggi, anak-anak. Dalam sebuah lagu itu sering kita melihat ada nada terendah dan juga ada nada tertinggi. Oke, kita kembali pada lagu tadi, anak-anak. Ya, kita lihat lagu Bintang Kejora. Ini kalau kita baca notasinya, ya, kamu lihat itu, ya, kamu belum mengenal solmisasi atau nada notasi angka, ya. Nanti kamu akan pelajari di kelas 4 dan kelas 5. Namun setidaknya kalian sudah mengenal, anak-anak, bahwa angka di situ menunjukkan nadanya, anak-anak. Itu kalau kita baca, ya, sol la sol fa mi re do re mi fa re, fa sol fa mi re do si re sol fa mi, ya. Itu anak-anak. Oke, kita baca satu persatu di barisan kalimat lagu, ya. Di barisan yang pertama pada syair Kupandang langit penuh bintang bertaburan, ya. Itu ada sol la sol fa mi re do re mi fa re, ya. Kalau kita cermati ada nada yang dibaca panjang, ada nada yang dibaca pendek. Atau ada kalimat lagu yang dibaca panjang, juga ada yang dibaca pendek. Ku
pandang langit penuh bintang bertaburan. Ya. Nih, pada baris lagu yang kedua ya, masih sama ini anak, hampir sama ya. Fa sol fa mi re do si re sol fa mi ya. Kemudian di baris ketiga ya, kamu lihat nadanya seperti itu ya. Dan baris yang keempat itu pada kalimat akhir lagu, itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu, atau la fa re mi fa sol mi do re mi fa re si mi re do ya. Tuh. Kita lihat sekarang ya, pada baris yang pertama, kalimat lagu yang pertama. Ini kamu lihat, ini ada garis bawah merah. Ini Pak Aris buat untuk membedakan, nanti ada nada yang dibaca panjang, ada nada yang dibaca pendek. Kalau di situ garis merahnya panjang, ya berarti nadanya panjang. Kalau garis merahnya pendek, ya nadanya pendek. Bahkan ada yang sangat pendek anak-anak. Juga ada yang sangat panjang. Kamu lihat. Ya. Ini garis-garis merah ini menunjukkan panjang pendeknya nada. Ya. Oke, kita selesaikan dulu. Ya. Oke, ya. Jadi garis merah ini menunjukkan panjang pendeknya lagu. Kamu lihat sekarang anak-anak, kamu cermati. Pada kata ku itu ada garis merah ya, panjang ini anak-anak. Ku ya. Kemudian berikutnya ini ada yang pendek, ada juga yang sangat pendek. Kalau pendek ya membacanya lebih singkat. Kalau sangat pendek lebih singkat lagi anak-anak. Ya. Kemudian pada kata an, bertaburan, akhir itu, ini garis merahnya panjang sekali anak-anak. Ya, sangat panjang. Sekarang kamu lihat itu, ada panjang, ada pendek, ada sangat pendek, ada sangat panjang. Ya. Mengapa bisa seperti itu? Karena notasinya atau notnya itu juga berbeda ya. Ada yang satu ketuk, ada yang setengah ketuk, ada yang seperempat ketuk, bahkan itu ada yang sampai 4 ketukan ya. Yang satu ketuk itu yang panjang, yang pendek maksudnya, yang pendek itu satu ketuk. Yang sangat pendek itu seperempat ketukan anak-anak. Kemudian di situ ada yang sangat panjang, itu sampai 4 ketukan. Ya. Kita lihat. Ini kata bintang, tang ya. Ini masih panjang. Kemudian ada bertaburan, bur. Ya, ini pendek. Ada lagi yang sangat pendek. Jadi kalau kita baca, coba kamu cermati panjang pendeknya anak-anak. Ku pandang langit penuh bintang bertaburan. Ya. Ada yang pendek, ada yang sangat pendek, ada yang panjang, ada yang sangat panjang. Ya, ini termasuk pola irama anak-anak. Kita lihat di baris lagu yang kedua, masih sama anak-anak. Itu juga ada yang panjang, ya, ada yang pendek, ada yang sangat pendek, bahkan juga ada yang sangat panjang. Ya, kita lihat lagi nih anak. Pada kata ber, ini panjang. Kemudian pada kata ma,
ini panjang juga. Kemudian pada kata lap berkelap, nah, ini pendek. Kemudian pada kata berlian yang sebelum akhir itu juga pendek. Kemudian ada kata ke, ini sangat pendek. Berkelap, ya segera langsung kelap karena ke-nya pendek sekali. Berkelap. Ya. Termasuk ini yang pada kata bintang. Ini sangat pendek anak-anak. Dan yang sangat panjang pada bagian akhir birama itu. Ya. Bintang berlian. Nah, ini panjang anak-anak. Coba kita baca syair lagu yang kedua. Berkelap-kelip seumpama bintang berlian. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek, ya. Sekarang kamu lihat ini anak-anak. Pada baris pertama tadi, baris syair lagu yang berbunyi ku pandang langit penuh bintang bertaburan. Dengan yang kedua anak-anak, ini pola iramanya bisa kita lihat anak-anak. Ya, dan yang ketiga juga. Ya, ini pola iramanya sama anak-anak. Panjang, pendek, sangat pendek, panjang, 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 pendek, ya. Polanya sama ini. Yang terakhir juga panjang atau sangat panjang, ya. Ini pola iramanya sama antara syair lagu pada baris pertama, baris kedua, baris ketiga sama. Hanya notasinya yang berbeda, tapi pola iramanya sama. Beda dengan yang sekarang yang keempat anak-anak. Yang keempat ini beda anak-anak, ya. Ya, beda dengan yang pertama. Kalau kamu cermati, kamu lihat dengan seksama itu. Pola iramanya beda. Ya, di penutup lagu atau di syair akhir lagu ini polanya berbeda. Kalau yang baris 1, baris kedua, baris ketiga itu sama, pola iramanya sama. Ya, panjang pendek, sangat panjang, sangat pendek lah. Sama di baris 1, 2 dan 3. Tapi yang keempat ini beda, ya. Nih, kamu lihat di baris keempat, ya. Jadi itu anak-anak. Jadi pola irama itu apa? Pengulangan irama secara terus-menerus teratur dalam sebuah musik, ya. Pengulangan irama, diulang pola iramanya itu, iramanya diulang sehingga disebut pola. Kemudian nada, apa itu nada? Nada itu adalah bunyi yang teratur. Apakah ada bunyi yang tidak teratur? Ada. Kalau kamu misalkan ada kaleng bekas, kemudian kamu beri tali, kamu seret dengan jalan, nah itu ada di situ ada bunyi tapi tidak teratur, anak-anak. Kelondang, ya. Itu bukan nada, tapi kalau nada itu bunyinya teratur, ya. Seperti nada yang ada pada lagu Bintang Kejora tadi. Ya. Sekarang tangga nada, tadi ada tangga nada dari yang rendah sampai ke yang tinggi. Maka tangga nada adalah rangkaian atau urutan nada dari nada rendah sampai nada tinggi. Contoh tangga nada di sini ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau turun dari tinggi ke rendah, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu yang namanya tangga nada anak-anak. Nah,
Sekarang ada kuat lemah nada. Kuat lemah nada itu apa? Nada akan dinamakan nada lemah itu kalau nadanya rendah. Nada kalau disebut kuat itu karena nadanya tinggi. Antara do, ini bedanya kalau dilihat tulisannya anak-anak, ada do biasa angka 1, yang satunya lagi do tapi angka 1 di atasnya ada titik anak-anak. Ini yang menunjukkan beda antara do rendah dengan do tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Jadi tinggi rendahnya ditentukan oleh kuat lemahnya ditentukan oleh tinggi rendahnya nada. Nah, kalau nadanya lemah itu berarti pada bunyinya rendah. Kalau kuat itu berarti nadanya nada tinggi. Ya. Oke, anak-anak, kita lanjut. Nah, ini ada gambar, ada seorang anak yang berada di dekat tenda, anak-anak. Kalian tahu tenda, ya? Tenda itu seperti rumah-rumahan yang dibuat dari kain, ya. Kalau kalian nanti kelas 3, kalian akan mengenal pramuka juga. Kalian akan mengenal berkemah juga, ya, atau berlatih untuk hidup mandiri, ya, tidur terpisah dengan orang tua kalian, dengan saudara kalian. Ini ada anak yang duduk di dekat tenda, anak di malam hari sambil menatap langit. Ternyata di sana banyak sekali bintang bertaburan. Ya. Ini membuat kita merasa kagum dengan kebesaran ciptaan Tuhan, anak-anak. Begitu indah Tuhan menciptakan langit, dihiasi dengan bintang, dihiasi dengan bulan. Ya. Kalau di malam hari, di cuaca yang cerah itu semuanya akan nampak, anak, keindahan alam, anak-anak. Seperti yang diungkapkan dalam lagu Bintang Kejora tadi, anak-anak. Ketika memandang langit penuh bintang bertaburan, berapa jumlahnya? Banyak sekali itu, anak-anak. Kita tidak bisa menghitung, ya. Tidak hanya puluhan, tidak hanya ratusan, tidak hanya ribuan, bahkan sampai jutaan bintang bertaburan di langit. Ya. Kadang di antara bintang-bintang itu ada yang cahayanya lebih cerah daripada yang lain, lebih terang daripada yang lain. Ya. Kalau dalam lagu itu, maka itu adalah bintang kejora. Ya. Dengan kita melihat keindahan alam di malam hari, anak-anak, dengan bintang bertaburan, bulan dan sebagainya, ini kita berarti mengagumi ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Tuhan itu Maha Kuasa untuk menciptakan segalanya, anak-anak, termasuk alam seisinya ini. Dengan kita mengagumi ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tentunya kita akan mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kepandaian, kita diberikan anggota keluarga yang saling menyayangi kita. Ada ayah, ibu, ada kakak, ada adik, ada saudara, ada teman, ya. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa beraktivitas, bermain, ya. Ini nikmat Allah, nikmat dari Tuhan, anak, yang harus kita syukuri. Ya, kalau kita pandai bersyukur, maka nikmat Allah itu akan selalu dicurahkan kepada kita. Tapi kalau kita mengingkari, anak-anak, kita tidak merasa bersyukur, wah, bahaya, anak-anak. Nanti yang datang adalah bencana, yang datang adalah hal-hal yang merugikan kita semuanya. Maka kita harus mensyukuri nikmat. Nikmat itu apa? Pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dengan kita mensyukuri nikmat Allah dan nikmat Tuhan ini, kita juga menjadi lebih bertakwa kepada Tuhan. Apa tuh, anak-anak, bertakwa itu? Bertakwa itu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Apa perintah Tuhan? Ya, kalau kalian yang beragama Islam, biasa kita kenal dengan rukun Islam.
ya, menjalankan sholat, menjalankan puasa, ya, berzakat, berhaji lah, itu perintah Allah. Kemudian perintah untuk berbuat baik, perintah untuk selalu menolong, menghormati orang lain, ya, tidak bermusuhan dengan orang lain, ya, dan menjauhi larangannya anak-anak. Apa larangan Tuhan itu? Larangan Tuhan itu hal-hal yang tidak baik. Seperti apa anak-anak? Ya, memusuhi, kemudian tidak menyayangi, mengambil milik orang lain, selalu ingin bertengkar, berbuat nakal atau jahat pada teman. Nah, itu larangan anak-anak. Untuk itu kita harus bertakwa, yaitu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Kita bertakwa, mensyukuri nikmat Tuhan, ya, itu termasuk pengamalan Pancasila, sila pertama anak-anak, ketuhanan yang Maha Esa. Kalian kemarin sudah pelajari tentang lambang negara, atau kita mengenal kemarin ada Garuda Pancasila. Di sana ada simbol-simbol yang menunjukkan sila Pancasila. Dari sila pertama, gambar bintang, sila kedua, gambar rantai emas, sila ketiga, pohon beringin, sila keempat, kepala banteng, sila kelima, padi dan kapas. Itu tidak hanya kita lihat gambarnya anak-anak, namun harus kita laksanakan nilai-nilai Pancasila. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita, semoga bermanfaat. Dan tentunya kalian tetap belajar, tetap semangat, dan tetap menjaga kesehatan. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasa anak-anak. Oke, Pak Aris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.